dimanfaatkan dengan baik. Oke, berdoa dipimpin oleh Mbak Tiara. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oh ya, hari ini masuk semua? Masuk semua ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Mbak Amel, Hadir. Mbak Tiara, Hadir. Mbak Cici, Hadir. hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya kita mematuhi protokol kesehatan. Ada apa saja? 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sudah memakai masker semua? Sudah, pintar. Sudahnya itu mencuci tangan. Sudah? Sudah semua, terus menjaga jarak. Menjaga jarak. Ayo, Mbak Tiara, kurang ke tengah, sini. Ya, pintar. Nah, sudah semua ya. Oke, kita mulai pembelajaran. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu belajar tentang kata-katanya membuat vas bunga dari karton bekas tisu bulu. Ya, betul sekali. Kita belajar tentang kata-katanya sama membuat vas bunga ya dari karton bekas tisu bulu. Kalau kata-katanya itu ada apa saja? Apa? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Nah, di mana? Pintar. Berarti masih ingat ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu? Oke, Ibu beritahu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tata tertib dan aturan di sekolah. Terus gerakan lokomotor, menekuk kaki, sama kalimat tanya. Tujuannya apa sih kita mempelajari materi itu? Yang pertama, agar kita mengetahui dan dapat mempraktekkan tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui dan mempraktekkan gerakan lokomotor, menekuk kaki. Yang ketiga, yaitu agar kita dapat menentukan kata tanya yang tepat pada suatu kalimat. Nah, coba kita buka halaman 165. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada gambar. Kira-kira itu gambar apa? Tanaman. Terus di situ ada murid, ada siswa ya, yang ada di halaman sekolah. Nah, di bawahnya itu ada bacaan. Ibu bacakan ya. Coba diperhatikan. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja sih tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah dari teks itu? Ada yang tahu? Tidak membuang sampah di halaman sekolah. Ya, betul. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah di halaman sekolah. Yang kedua, tidak boleh menginjak, betul, menginjak halaman sekolah, tanaman di halaman sekolah. Nah, kira-kira siapa sih yang harus menaati tata tertib tersebut? Semua siswa sekolah. Ya, betul sekali. Semua siswa yang ada di sekolah itu. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika tidak mematuhi tata tertib tersebut? Tanaman akan rusak, akan mati.
Kira-kira apa itu jawabannya? Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah diisi. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah apa? Tadi kan sudah ada jawabannya. Terus peraturan tersebut harus dipatuhi karena bla 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 bla. Sudah? Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, kita bahas. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah Menyiramnya setiap pagi. ya, betul sekali. Menyiramnya setiap pagi. Terus apa lagi selain itu? Semua Tidak menginjak tanaman yang ada di halaman sekolah. Betul. Terus yang di bawahnya, yang harus mematuhi tata tertib itu adalah Semua siswa semua sekolah siswa sekolah. Betul. Terus di bawahnya, peraturan tersebut harus dipatuhi karena membuat lingkungan tampak ya, indah. agar lingkungan yang ada itu tampak terlihat indah. Nah, betul sekali. Sekarang dibuka halaman 168. Sudah dibuka? Ya. Sudah. Nah, di situ ada teks percakapan. Nah, di situ ada tokohnya. Siapa saja tokohnya? Dayu, Siti, Edo, betul sekali. Nah, sekarang yang mau jadi Dayu siapa? Ya, Mbak Amel. Terus yang mau jadi Siti? Ya, Mbak Tiara, betul. Terus yang jadi Edo? Mbak Cici ya. Yo, sekarang dibaca. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo, Mbak Tiara. kita mengambil tugas lain Tugaslah Lani. menyiram bunga. Terus, ayo. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Ya, agar tanaman itu bisa tumbuh subur, kita harus menyiramnya setiap Hari. betul sekali. Nah, sekarang kita amati yang ada di bawah, teks yang ada di bawahnya. Nico dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain, menjaga keseimbangan. Coba dibuka lagi halaman 169. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Coba diperhatikan. Tuh, kalau menekuk ke depan seperti ini. Ya, dipegang tangannya. Kalau menekuk ke belakang, tangannya dilepas. Ya, terus dibuka lagi. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Coba dilihat. Nah, itu ditekuk ke samping kiri. Nah, betul. Ayo kita berlatih. Kita harus berlatih menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Sama seperti yang dilakukan oleh Benny. Nah, sekarang kita berdiri. Yuk, berdiri. Yang pertama kita melakukan menekuk kaki ke depan. Nah, pakai kaki kanan terlebih dahulu. Diangkat, tangannya diletakkan. Dihitung. Mbak Amel, ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kaki kiri ganti. Mbak Tiara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang menekuk ke belakang. Yo, kaki kanan dulu. Kaki kanan. Mana kaki kanan? Nah, hitung Mbak Cici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kaki kiri. Menekuk ke belakang. Mbak Amel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Mbak Tiara lagi. Menekuk ke Samping samping ke kanan. nah, samping kanan. Yuk. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita bisa melakukan menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Oke, kita duduk kembali.
Coba diperhatikan. Kelihatan semua? Kelihatan semua? Ya. Coba diperhatikan ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sudah mempelajari gerakan menekuk seperti gambar yang ada pada buku kalian? Pasti sudah kan? Kira-kira bagaimana sih hubungannya dengan mata pelajaran IPA? Dan pelajaran apa yang sesuai dengan kegiatan tersebut? Jawabannya adalah pelajaran yang membahas tentang gaya. Kalian sudah tahu apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Lalu, sifat-sifat gaya itu apa aja sih? Yang pertama adalah besar kecilnya suatu gaya dapat ditentukan dengan besar kecilnya suatu tarikan atau dorongan. Yang kedua, gaya dapat mengubah suatu benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Lalu, apa saja sih macam-macam gaya itu? Yang pertama ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya tegas, dan yang terakhir ada gaya otot. Dari macam-macam gaya di atas, kira-kira apa gaya yang sesuai dengan kegiatan yang telah kalian lakukan? Pasti jawabannya adalah gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot. Aktivitas fisik sehari-hari seperti menulis, berjalan, berdiri bisa terjadi karena adanya gaya otot pada kaki dan tangan kita. Lalu contoh dari gaya otot itu apa aja ya? Contohnya ada menari, berjalan, bermain bola, dan sebagainya. Lalu kearifan lokal Madura yang berkaitan dengan gaya otot itu apa ya? Yuk disimak video berikut ini. Papaku masih sibuk, bosan juga ya kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bro, cuma lagi ngobrol aja nih. Clara, liburan gini kamu nggak jalan-jalan? Mama bilang lusa mau ajak aku berenang di waterboom. Wah, seru tuh. Kamu nggak kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosan juga ya kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih, Bu. Bubu, kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing
kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran, lalu melemparkan batu lagi ke salah satu kotak, maka kotak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau kotak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian switch saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sembayangan gitu. Nah, gimana videonya? Menyenangkan? Ya, Ya, menyenangkan. Nah, dari video itu, apa sih yang bisa kalian ambil? Apa saja yang bisa kalian ketahui dari video yang tadi? Kegiatan yang bersangkutan atau berkaitan dengan menekuk kaki ke depan, ke belakang, ataupun ke samping itu permainan apa? engklek. Permainan engklek. Permainan engklek itu adalah bahasa Jawa. Kalau bahasa Maduranya itu permainan tanjak atau site. Ya, yang biasa kalian permainkan tuh. Mainkan kan bisa pernah main tanjak kan atau engklek kan? Engklek itu apa? Site, ya pernah. Site apa? Site tahu ya, site orang-orang, site ular ya. Nah itu kira-kira berkaitan dengan apa tadi di pembelajaran IPA? Berkaitan dengan gaya. Gaya apa? Gaya otot. Otot apa? Otot kaki. Kenapa kok otot kaki? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Nah, soalnya pada saat kita melakukan gerakan menekuk kaki, itu kan yang menjadi tumpuan adalah hanya satu kaki. Ya, berarti satu kaki itu harus apa? Harus Kuat. kuat. Karena kalau tidak kuat nanti akan oleng ya, akan jatuh, akan terjatuh. Jadi kaki yang satu itu harus memiliki gaya otot yang kuat agar tidak terjatuh ya. Mengerti? Mengerti. Sekarang dilanjut pada halaman 171. Sudah? Nah, di situ ada percakapan. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Coba Ibu minta tolong kepada Mbak Amel dan Mbak Cici untuk memerankan Lina dan Dayu. Yuk, siapa yang mau jadi Lina? Ya, Mbak Amel. Terus yang jadi Dayu? Mbak Cici ya. Mbak Tiara menyimak ya. Ya, coba dimulai. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap harinya? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, dari percakapan itu, Ibu boleh tanya, kira-kira apa saja sih yang membuat bunga matahari tadi itu tumbuh? Air, sinar Ya, matahari, dan air. pupuk. Sinar matahari dan pupuk. Terus juga tanahnya harus subur ya. Kalau di padang pasir itu kan nggak subur, pasti tanaman yang akan ditanam di situ pasti mati ya. Tuh, terus sudah itu di halaman 171
Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Coba ditulis. Sudah? Sudah. Yuk, kita bahas. Siapa yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Dayu. Ya, Dayu. Berapa kali bertanya? Coba dihitung. 5. Ya, ada 5. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Siapa, di mana, apa, kapan. Ya, betul. Siapa, di mana, apa, dan Kapan. kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Ada kata tanya, ada tanda tanya di belakang kalimat. Ya, syaratnya ada kalimat tanya itu di awal harus ada kata tanya. Apa saja kata tanya tadi? Apa? Di mana, kapan, siapa. Ya, betul. Terus di belakang kalimat itu harus ada tanda Tanya. tanya. Nah, sekarang ayo kita berlatih lagi. Di bawah itu ada soal. Ada 5 buah soal. Nah, di bawahnya itu ada pilihannya. Ada kata tanyanya. Coba kalian tentukan kata tanya apa yang tepat untuk kalimat yang sudah ada. Nah, di situ disesuaikan dengan jawaban yang sudah ada. Ya, coba dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit lagi. Jawabannya itu yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Kira-kira apa jawabannya? Tulis. Terus yang nomor 2. Lina menyiram setiap sore. Kira-kira apa? Kan di situ ada setiap sore. Berarti menandakan apa? Waktu. Waktu itu apa? Ditulis di situ kata tanyanya apa. Terus di situ nomor 3 ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, di situ ada jumlah. Kira-kira apa kata tanyanya? Ditulis. Terus yang nomor 4 tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kira-kira apa? Ditulis juga. Nomor 5 bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Di situ ada kata agar. Berarti apa kata tanyanya? Sudah selesai semua? Sudah, ayo kita bahas. Di nomor 1. Apa jawabannya? Siapa? Ya, siapa. Kenapa kok siapa? Karena di jawabannya ada nama. Ibu Lina. Ada nama orang. Jadi pertanyaannya itu pasti siapa. Nah, yang nomor 2. Apa jawabannya? Kapan? Kapan? Soalnya di jawaban itu ada waktu. Waktunya apa? Sore. Setiap sore. Nah, terus yang nomor 3. Berapa? Berapa? Kenapa kok berapa? Ada Soalnya angka. ada angka atau Jumlah. jumlah. Ya, yang nomor 4 apa jawabannya? Apa? Apa? Yang nomor 5. Mengapa? Mengapa? Betul, sudah pintar semua. Sekarang ditutup bukunya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini apa yang dapat disimpulkan? Kita dapat mengetahui dan mempraktikkan apa saja tata tertib dan aturan yang ada di Sekolah. sekolah. Yang kedua, dapat apa? Mengetahui dan mempraktikkan gerakan menekuk kaki. Terus yang ketiga, apa? Dapat menentukan kata tanya yang tepat. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi. Ibu pengen tahu seberapa bisa kalian pada mata pelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu punya soal nih. 10 aja, banyak ya. Nih, kerjakan. Jangan lupa ditulis namanya di atas.
Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah? Sudah, ayo dikumpulkan, Mbak. Sudah? Terus tinggal Mbak Cici. Sudah? Sudah. Oke, pembelajaran selanjutnya kita ketemu lagi besok ya. Pada pembelajaran apa? Kita besok akan belajar tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 3. Jangan lupa kalian pelajari ya di rumah agar besok bisa lebih mengerti, bisa lebih cepat mengerjakan soalnya ya. Ya. Sekarang berkemas semua. Sudah berkemas semua? Dah. Oke, sekarang sebelum pulang, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu agar pada saat kita pulang, kita selamat sampai di rumah, tidak dapat bahaya di jalan ya. Yuk, berdoa dipimpin siapa? Mbak Tiara, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Hati-hati di jalan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang menyenangkan di hati kalian masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.